dari RRQ Yoshi? Enggak sih aku bilang. Enggak ya? Enggak ya? Pipin lebih ke arah inisiator nggak sih? Iya, aku lebih setuju itu. Lebih ke arah inisiator nggak sih? Kayak mungkin hero-hero Ruby lagi Satu. juga oke. Atau bahkan yang bisa nge-cancel atau nge-trigger dari One juga oke. Yap. Kufra juga oke. Satu yang bisa keluar. Apa? Mungkin agak terlalu klise. Tapi kalau misalnya di tangan Pipin ini sangat oke. Lolita. Lolita. Ya. Aku udah lama sih nggak ngeliat Lolita. Iya kan? Tapi case-nya One Man, DKK, Prof. Dan Love kawan-kawan. Wave-nya juga. Itu bisa ketahan loh. Love Wave-nya. Iya. Tapi Kagura, Oke, yang udah sempat Kagura. kita bahas Tiba karena udah langsung keluar pula Kagura. Karena dia terlepas dan kalau kita ngomong soal Yin yang overturn, dia nyampe loh ke arah Cecilian. Range-nya benar-benar nyampe dan bahkan bisa nyamperin. Dan mode boost-nya sih yang sangat berbahaya. Iya. Asal, kenapa aku bilang Lolita? Itu payungnya kalau kena shield, itu bunyi loh. Tok, tok. Dan itu tandanya berarti nggak masuk. Iya. Iya. Dan bisa ditahan sama seorang Pipin. Kalau misalnya mau, ini ada beberapa hero loh. Pemilihan hero-nya lumayan banyak loh. Wah, Long. Waduh, ini mas Apa selamat itu? datang untuk +1 ayangnya Albert nih. Mana? Ini depan Bisa kita ya. Langsung depan saya ya. Iya. Si nggak kelihatan tuh. Sih nggak kelihatan tuh di situ. Saya tadi lagi Tapi ngeliatin itu dia ini. Beatrix yang terlepas. Beatrix. Gila. Bener-bener ini mengadu god laner nih dua-duanya. Akhirnya kita akan melihat momen yang mungkin agak rare di sini Yorenes. karena sudah ada Grok One Man yang Pipit. diamankan dan Grok untuk Finn. Wow. RKT, Aduh, seru nih. One versus Beatrix. Asik. dua-duanya overpower dari kedua belah pihak ya guys ya. One versus Beatrix dan Eh. dua-duanya akan adu mekanik. Oke, kita lihat aja. Dairot kah? Dairot, anti-match ya. Iya, atau Yuzong sekalian. Mau yang mana? Menangin Aku. landing phase? Menangin team fight? Team fight lah Yuzong. Kalau kamu pilih, nanya aku. Atau bikin siapa? Pakuito sekalian. Pak Kito. Pakuito sekalian. Masih banyak Iya. pilihan juga untuk anti-match ya. Tamu juga Masalahnya masih late ada game-nya untuk agak sejauh berat ini. ya, lawannya Uranus nih. Ya Itu Yuzong. PR-nya. Kalau mau yang paling pasti ya Yuzong. Tapi Dairot. Daerah ternyata. Menangin landing phase ternyata Ranger Mas. Ternyata Bukan individualisme. bisanya. Individualisme. Karena offlaner bergerak seorang diri. Ya. Tapi masih memiliki kewajiban juga untuk bisa membantu rekannya Yes. dengan timing yang tepat pula. Benar sekali dan ini dia El Clasico di game yang kedua. Anarchy Yoshi ditumbangkan di game yang pertama dengan komposisi Cecilian. Tapi ternyata di game kedua Cecilian di tangan dari tim Anarchy Yoshi, bukan di Krite lagi. Apakah kali ini Clay mampu balikan keadaan? Ataukah EVOS Legend akan membawa game ini ke game selanjutnya? Buat kalian semua di kolom komentar, ramaikan, share, kasih terus, kasih tahu sanak saudara yang udah nggak sabar untuk menyaksikan El Clasico di babak playoff MPL Indonesia. Yap, dan Season siapapun yang ke-9. dan siapapun yang berhasil memenangkan di match kali ini akan terbang melaju ke bracket selanjutnya. Belum. Dan siapapun yang kalah Belum. di match Oh, match, ini, match, Pak. match. Iya, di match ini. Welcome to Dan Mobile siapapun yang kalah Legends. akan langsung tumbang dan menuju ke lower breaker untuk langsung bertemu dengan Aura Fire. Match ya Ranger Mas. Match. Match. Saya skill 2 Atlas nih. Perfect match. Perfect match, dok. Ya, gue skill 3 Atlas nih. Waduh, Fataling tuh. Wah, mana? Bagi dong. Waduh, link aja lu. Oke. Tapi kali ini lihat Pipin sepertinya tidak berhasil untuk mendapatkan satu bumper buff. Flicker harus digunakan. Gue nggak tahu kenapa ya. Dari semua roamer, Finn yang paling sering mengganggu dan paling sering menggunakan sword skill di awal. Dia nggak terlalu takut. Tapi malah anti-match di depan sana mencoba untuk membantu pergerakan. Tapi Albert kali ini masih berhasil untuk melakukan satu buah jungle. At least setidaknya dia nggak kehilangan banyak banget jungle, Profesor. Seperti di game sebelumnya. Ya ngambil orange duluan, guna nanti mengarah setup ke bawah dengan turtle yang lebih ready di arah bottom lane nantinya. Buat teman-teman dari RRQ Yoshi kayaknya ingin lebih mengamankan objektif karena balik lagi lawannya Bugs ya. Dan menggunakan dari Demon Slayer. Oke, sementara pertempuran antara Clover dan juga Skylar Ini masih dia. terus berlanjut. Di mana dua ini akan terus-menerusan mengadu mekanik mereka, menahan dari wave minionnya. Oke, coba di kolom komentar adik-adik dari RK Kingdom dan juga EVOS Fans. Ini akan dimenangkan oleh siapa di god lanernya? Clover atau Skylar yang sama-sama memiliki hero powernya di tangan mereka masing-masing saat ini. Yap. Ini antara gimana ya masalahnya? Sama-sama dengan satu combo skill. Harusnya di antara kedua marksman ini akan langsung hilang, Pak. Iya. Minimal banget tuh, darah sisa sedikit dan harus recall. Mau nggak mau kayak Harus. antara mereka salah satu harus ada yang bikin ke arah
item-item defense terlebih dahulu. Yep. Atau bahkan Magic Blade juga bagus kalau menurut aku ketika 1v1 situation. Karena shield absorb-nya kan akan ke-trigger ketika HP kamu di bawah 30%. Yes. Dan bahkan ini dia yang ditakutkan dengan adanya satu buah Kagura seperti kata Profesor KB bilang, Clay bakal sangat terganggu dan bahkan ketika ada Yingling Overturn nanti di tangan dari seorang Krite ini akan membuat dari seorang Clay berbahaya tapi langsung ada shadow kill. Dan bahkan ternyata masih diselamatkan oleh sang kapten. Again and again RKT di arah top lane. Tapi ternyata first blood di tangan dari seorang R7 dari bottom lane. Persik mengamankan satu buah orange buff. Tidak berhasil dicolong oleh seorang Pipin nampaknya di arah bottom lane. Wow, namun di arah yang berbeda RKT pun berhasil terus-terusan memukul mundur pergerakan dari Hayabusa yang digunakan pula oleh Albert. Tapi RKT mendapatkan sebuah serangan, ada wild shot pula. Ada satu lagi bad impact sepertinya ke arah yang belum tepat. Namun ujung-ujungnya hilang sudah untuk RKT. Itu decision yang cepat banget itu. Under 1 second kalau Persik kalian ya? sadar. Dan tapi di sana Persik datang dan bahkan Albert Sakaratul Maut diamankan oleh Persik. Albert gak berhasil mendapatkan purple buff-nya. Hayabusa tanpa purple buff. Itu benar-benar pincang Profesor KB. Iya, ini permainan agresif dari Baxia sih, balik lagi. Apalagi di belakang sana ada cover dari Angela. Dimana Angelanya juga ternyata membawa ke arah Regen Hybrid yang membuat dia makin sustain nantinya dengan HP dan mana yang lebih mudah untuk di Regen. Yep, sementara itu untuk kali ini di bawah dan Yin Yang Overturn-nya connect dan hilang sudah untuk R7 walaupun memiliki regen SP yang sangat tinggi tapi apalah daya di saat tidak diberikan sepersekian detik pun untuk melakukan pergerakan regen itu. Ini lihat Krite di momen yang sangat mahal di El Clasico dia tidak kena takutan bahkan Skylar flicker ke arah belakang. Shotgun telah dikeluarkan tapi Persik masih mau lebih Love jaga berhasil. Skylar jiggle-nya almost dan bahkan satu buah love berhasil menutup pergerakan Skylar di arah top lane tadi. Nampaknya Skylar sudah melakukan semaksimal mungkin tapi ternyata tidak bisa menghindari poin kill yang diamankan EVOS Legends. Skylar mabuk kepayang, mabuk cinta yang udah dikeluarkan pula oleh Angela lewat love wave yang dimiliki. Tapi pergerakan dari Persik dengan rotasi yang dia punya atas bawah depan belakang begitu cepatnya dan di area atas mereka udah mulai plating melakukan sebuah pergerakan ke arah shield yang ada di area top lane sana. Dengan adanya Agi pergerakan dari Agi selamatlah sudah dengan absorb shield tambahan. Aegisnya nyebelin banget ya ternyata ya. Itu tadi kalau nggak Aegis mau di shadow kill loh. Iya. Pasti. Itu mau di shadow kill itu. Pasti, Tapi tapi ternyata karena banyak banget dari bar HP shieldnya, kayaknya langsung ditutup begitu aja. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal dua turtle awal, dan bahkan orange buff yang selalu diinvasi sama Persik, ini langsung membuahkan hasil. Dengan ada Dreadnought Armor, dan sepertinya akan menuju kepada, entah ini kayaknya feelingku langsung ke arah Guardian Helmet loh. feelingku. Feeling good. Lagashu. Ini enggak Feeling good. Guardian Helmet atau langsung ke arah Antivirus bro? Kalau aku sih Guardian Helmet ya. Guardian Helmet ya, kalau aku ke arah Antivirus tapi Antivirus di arah sana masih mau lobby. Langsung ada Shadow dikeluarkan bersama Antivirus dan bahkan Albert hampir terpikul tapi lihat Antivirus harusnya tershutter untuk kali ini masih bisa kabur karena belakang. Dr. Max Leonardo masih berhasil selamat dan bahkan pipi di depan sana. R7 akan menjadi pilihan utama dari seorang Antivirus. Ambil strike-nya. Tidak berhasil mengenai karena masih ada flicker dan bahkan pipi yang menjadi korban selanjutnya. R7 kali ini harus mundur ke arah belakang. Lihat betapa banyaknya source skill yang keluar di arah bottom lane untuk menumbangkan satu buah pipin. Dan bahkan dari seorang anti-match Dr. Max Leonardo nggak bisa dipikul. Iya, di mana tadi ada pergerakan dilakukan oleh Persik, tapi di belakangnya loh, Crit ini yang pasti sumber damage instan yang sangat-sangat berbahaya sekali jalan bersama tapi di area yang berbeda. Clover pun berhasil mendorong mundur dari Skylar-nya. Ternyata jawabannya adalah Clover yang berhasil memenangkan di laning phase untuk kali ini dan memecahkan turret pertama di arah gold lane-nya. 1-0. 1-0 untuk gold laner kita sepertinya dengan 1-1 ya. Clover sudah mengamankan satu objektif yang cukup mahal. Curse Helmet. Persik ingin lebih mengamankan dari segi Agresif. damage deal-nya. Mau main agresif karena lagi winning condition dengan 4K gold leading. Kali ini sepertinya Wow, Araki Hoshi yes, harus yes, benar-benar mencari uang sebanyak mungkin. Waduh, Skylar-nya ketabrak untuk kali ini masih ada flicker, dia sempat untuk pergi ke belakang tapi ternyata sedikit lagi HP-nya. Walaupun ada wild yang dikeluarkan tapi itu pun tidak berpengaruh begitu besar untuk Persik di mana ada Angela di dalamnya. Sebenarnya calculate-nya itu ketika di wild charge immobilize ke stun tapi rake-nya kan enggak. Iya. Rake-nya enggak loh. Love wave-nya masih bisa keluar. Tetap ngeluarin satu love wave dan bahkan tidak ada henti-hentinya dengan love wave yang kali ini sepertinya akan lebih mengerikan karena fleeting time. Itu love Persik wave nggak- yang gak ada love-love-nya, Pak. Persik gak lempar piring tetangga. Enggak. Tapi love wave-nya Love wave-nya. yang bergerak. Kan rake-nya gak kena stun. Benar.
Balik lagi karena di dalam tubuh dari Versik. Benar, sebuah life hack yang benar-benar terjadi. Namun untuk kali ini ada pergerakan lagi di mana satu inner turret-nya udah mulai dihancurkan. Clovernya coba satu weakness point lagi, mencoba untuk mengejar ke bagian belakang, tapi ternyata gagal untuk bisa mendapatkan satu weakness point dari hal tersebut. Tapi Groknya menghilang sudah dengan weakness point yang masih gagal untuk dibuka juga. Puppet String berhasil mengikat pergerakan dari seorang Pipin. Tapi nampaknya di depan sana dari Albert mencoba semaksimal mungkin untuk mempertahankan satu buah turret. Dan bahkan di depan sana Albert down. Oh my god, lihat Krite di sana berhasil melakukan satu buah movement yang mahal. Yang ditumbangkan adalah Albert. Dan langsung instant point kill for Albert kali ini, Profesor. Wah, itu dia. Aku udah bilang kan, Kagura. Dan tidak di-ban sama sekali ketika kita ngomongin soal banning phase tadi. Tapi Kagura ini benar-benar free game banget untuk saat ini. Dan namanya tuh di sana. Flea-nya benar-benar bisa menghentikan efek stun. Dan jangan lupakan, ini covernya banyak banget. Baxia di cover sama Kagura, di cover sama Wanwan, dan Angela. Tiga lapis. Gila one-one-nya. Dan bahkan Shadow Kill dikeluarkan begitu saja. Dan Hardguard tiba-tiba datang berubah segalanya menjadi lebih. Dan apakah Air Seven terperangkap di depan sana. Sehingga dikeluarkan apakah tidak bisa menyelamatkan Air Seven. Para pemain dari tim EVOS Legends kali ini berhasil mendapatkan satu Air Seven. Dan bahkan mereka akan lebih leluasa. Mereka lebih memakan semua objektif dari seorang Albert. Albert kali ini tak bisa bergerak dengan bebas. Dan bahkan levelnya masih level 9, Profesor. Waduh. Bener-bener under banget dari Albertnya kali ini. Berbeda sekitar 3 level. Versik benar-benar langsung mendominasi di depan. Dia nggak bakal takut sama siapapun karena dari gold leadingnya hampir ke arah 10k. Damage yang dimiliki sama Araki Hoshi nggak bakal cukup untuk men-takedown ke arah Versik. Clover ternyata dengan adanya one-one dia Dan buff tambahan secara langsung di MPL Arena ternyata bisa membuat dia sangat perkasa. Sangat perkasa untuk kali ini karena mereka langsung set up aja di area lore. Sementara Finn udah langsung hadir. Finnnya langsung dikejar pula oleh Wanwan. Ada Swallow PD keluarkan satu weakness point terakhirnya. Dan siap untuk langsung mengeluarkan crossbow tank. Walaupun tidak ada lagi damage lanjutan ke arah player yang berbeda. Tapi setidaknya ada satu player yang langsung dihilangkan di mana mereka punya lore. Albert! Oh my god, 3 overturn telah dikeluarkan. Tapi Albert terperangkap dalam zona EVOS Legends. Mereka harus kabur dari auman macan di dalam satu buah hutan. Albert, buat Shadow telah dikeluarkan. Krite di depan sana, mundur ke arah depan. Lihat, baik time dilakukan Albert. Tapi ini udah semaksimal mungkin Shadow kill mau gak mau. Dan Albert harus bisa ditumbangin. Baik time yang dilakukan dari seorang Albert. Nampaknya tidak bisa menimbulkan hasil yang maksimal. Karena Lordnya belum datang, Profesor. Mungkin case-nya beda. Kalau misalnya Albert melakukan buying time, tapi Lordnya udah di base. Iya, jadi bisa 4 lawan di-clear. 5 sekarang. Yes, benar. Sekarang 4 lawan 5. Ini bukan hal yang baik untuk tim Araki Hoshi. Dan untungnya Lord berhasil bisa dihilangkan. One chance season point. Power of Nature Shutdown. Berhasil mendapatkan seorang Pipin. Tapi nampaknya di sana EVOS Legends memilih untuk mundur. Tidak mau terlalu nafsu. Hanya 2 poin kill diamankan Araki Hoshi. 9.500 gold difference. EVOS bebas menabrak Araki Hoshi kapanpun dia mau. Ini jauh banget loh dari sisi golnya. Dan barusan ada damage yang dihasilkan oleh Clay. Ini udah mulai berasa loh. Udah mulai menimbulkan efeknya terhadap beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legend. Namun di satu sisi, Clover terus melakukan farmingan. Terus menambah lagi pundi-pundi goldnya. Terus menambah dari sisi itemnya. Hingga crossover off tank yang nantinya akan dihasilkan. Itu akan sangat maksimal sekali, Bro. Iya, apalagi ditambah dengan bagaimana power dari EVOS Legends ketika nabrak ya. Anti-match, bisa jump in Krite, bisa jump in anti-queer sudah diamankan dan Wow. Ini rare banget loh. Player Jaraknya. gold by Livin, by Mandiri. 5-5-nya benar-benar diunggulkan dari EVOS Legends dan bahkan ranknya lebih kaya dari gold lanernya Skylar yang hanya berbeda sekitar 100 gold saja. Woi, 100 gold dia roamer loh. Dia roamer. Dan Dan ini menandakan total domination. dominasi yang dilakukan di menit 10 perbandingan 10.000 gold. Makanya gue udah bilang, EVOS bebas nabrak RRQ kapanpun dengan Karena adanya belum gold punya difference. item, Yes, belum betul. punya damage. Seperti ini, dia main tabrak asal-asalan, main memberikan damage begitu saja, nggak ada yang bisa menyelamatkan Clay. Wah, cantik keluarkan sekalipun, bahkan tidak bisa menyelamatkan permainan dari tim EVOS Legends. Dan 2 harus hilang. 3 bahkan double kill dan bahkan ini bencana untuk tim RRQ Hoshi. Lihat, EVOS Legends benar-benar mendominasi. Dan lihat mereka fokus ke arah base turretnya. Mereka nggak peduli apa yang terjadi. Mencoba mundur ke arah belakang. Albert masih punya satu buah shadow kill untuk bisa melakukan clear minion dengan wave yang kali dari overtime. Oh my god, Krite dan bahkan Clover fokus ke arah base dan Descent. EVOS Legends take the game. Wow. 2-0 Babulung. 2-0. 1-1. 1-1 Babulung.
Hiromu Pak Bolong. 1-1. Wow. Namun di wow. satu sisi, REKT yang menjadi sumber masalah yang masuk kemanapun dia inginkan. Ya. Membantu siapapun yang ingin menabrak. Dan membuat efek domino terjadi dimanapun. Landing ini kalah, landing ini kalah. Dan semuanya berimpact dengan perbedaan gol 100%. 100% total domination. Dan aku udah bilang, dengan adanya perbandingan 9.500 sampai 10.000, mereka bebas kapan nabrak aja. Gak usah jauh-jauh, 7.000 aja kita udah bisa nabrak. Dan lihat, dia ditabrak, itu tanpa ada komunikasi, ditabrak di atas, orang mau pulang, depan turret, baku hantam di 3. turret. Dan siapa yang expect kalau mereka dapetin 3? Double Yes. kill dari Krite dan bahkan itu langsung dengan yang overturn. Kagura yang tadi udah sempat kita bahas ya. Ini bener-bener bebas banget di lini tengahnya. Karena balik lagi, ketika kita ngomongin soal backlaner, berarti satu hero yang bisa melempar